Selamat datang di channel Dystopia Anamnesis. Kali ini kita akan membahas tentang 9 ajaran stoik yang akan membuatmu lebih kuat. Jika kamu melihat kisah orang-orang yang telah melalui banyak hal dalam hidup, sungguh menakjubkan menyaksikan bagaimana mereka mengatasi berbagai tantangan dengan memanfaatkan kekuatan pikiran. Apakah itu terdengar seperti zaman baru? Sama sekali tidak. Faktanya sejak tahun 300 sebelum Masehi, sudah ada sekelompok orang yang memberitakan hal ini. Kita sedang berbicara tentang kaum Stoa yang paling terkenal di antara mereka, Marcus Aurelius, Seneca, Epictetus, Zeno. Mereka semua memberikan beberapa pelajaran kuat yang masih berlaku hingga hari ini. Jika kamu sedang mencari cara untuk membangun kekuatan dan ketahanan mental, untuk menghadapi berbagai kegilaan dunia modern saat ini, video ini akan membagikan beberapa pelajaran berharga dari para filsuf Stoa yang bijak ini. Mudah-mudahan mereka akan membantumu sama seperti mereka membantu banyak orang hingga saat ini. Ayo kita selami. 1. Tidak ada kesulitan yang permanen. Sifat kehidupan yang fana adalah sesuatu yang sangat dipahami oleh kaum Stoa. Jadi, betapapun sulitnya keadaan saat ini, hal itu tidak akan bertahan selamanya. Jika mengingat hal ini, maka kamu akan mendapatkan kekuatan untuk bertahan sampai hal itu berlalu. Segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara dan terus berubah. Kesulitan, penderitaan, dan tantangan yang kita hadapi bukanlah kondisi yang tetap. Mereka adalah bagian dari perjalanan hidup yang dinamis dan selalu bergerak. Dengan memahami bahwa kesulitan ini hanya sementara, individu dapat lebih mudah menghadapinya, tanpa merasa putus asa atau hancur. Kesadaran akan ketidakkekalan ini juga membantu seseorang untuk tetap tenang dan rasional dalam menghadapi situasi sulit, karena mereka tahu bahwa situasi tersebut pada akhirnya akan berubah. 2. Fokus pada apa yang dapat kamu kendalikan. Marcus Aurelius pernah berkata, kamu mempunyai kekuasaan atas pikiranmu, bukan kejadian di luar. Sadarilah hal ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Mari kita mulai dengan pelajaran dari Marcus Aurelius, yang menyentuh inti filosofi Stoa, yaitu kontrol. Seberapa sering kita membiarkan peristiwa eksternal menentukan suasana hati atau harga diri kita. Misalnya, apakah kemacetan lalu lintas yang buruk atau pelanggan yang kasar merusak niat baikmu pada hari itu? Apakah pasanganmu yang lalai membuatmu merasa tidak penting? Kita mungkin pernah mengalaminya, sehingga tahu betapa mudahnya merasa frustrasi dan betapa mudahnya kita terjerumus ke dalam spiral negatif. Pertanyaannya adalah, seberapa besar kendali yang kita miliki terhadap orang dan peristiwa yang terjadi di luar? Jawabannya tidak banyak. Namun yang bisa kita kendalikan sepenuhnya adalah pikiran dan reaksi kita sendiri terhadap peristiwa itu. Sederhananya, kitalah yang memilih bagaimana kita harus merespon. Jadi menerapkan pelajaran stoik pada lalu lintas yang macet misalnya. Daripada memilih untuk bereaksi dengan cara membunyikan klakson atau mengumpat tanpa henti, kamu dapat memilih untuk memutar lagu santai atau audiobook. Atau kamu juga bisa menggunakan waktumu untuk mendengarkan podcast dengan topik yang kamu sukai. Ingatlah, peristiwa di luar tidak mengendalikanmu. Kamulah yang mengendalikan reaksimu terhadapnya. 3. Banyak kesulitan membuatmu semakin kuat. Sama seperti mengangkat beban dan melakukan push-up untuk membangun ototmu. Kesulitan juga membangun kekuatan mental dan pikiranmu. Cobalah kamu pikirkan masa sulit yang pernah kamu lalui. Saat kamu berada tepat di tengah-tengahnya, kamu mungkin merasa tidak sanggup menanggungnya. Sepertinya kamu tidak bisa mengatasinya. Berita bagusnya, kamu bisa. Fakta bahwa kamu masih di sini adalah buktinya. Dan meskipun tidak terlihat, otot mentalmu telah menjadi jauh lebih kuat. Caranya adalah, jangan sampai tertelan oleh emosi dan perasaan kewalahan. Pikiran tabah adalah bisa melihat masalah sebagai peluang untuk belajar dan menjadi lebih baik. Seperti yang pernah dikatakan oleh Seneca. Kesulitan memperkuat pikiran, sebagaimana kerja berat memperkuat tubuh. 4. Ketakutanmu seringkali lebih besar daripada masalahmu yang sebenarnya. Kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada kenyataan. Itulah yang dikatakan Seneca. Memang benar sekali, seringkali kita memperbesar ketakutan kita ribuan kali lebih besar dari yang seharusnya. Pikirkanlah, pernahkah kamu memikirkan sebuah skenario menakutkan di kepalamu? Namun ternyata kenyataannya tidak seburuk itu. Imajinasi kita bisa begitu kuat, sehingga dapat meyakinkan kita akan teror yang ditimbulkan oleh sebuah situasi. Padahal itu belum tentu benar. Jadi ketika kamu merasa dirimu berputar-putar, ingatlah ajaran dari Seneca ini.
Tantang pikiranmu. Lihatlah secara objektif apakah hal-hal besar dan menakutkan tersebut benar-benar akan terjadi dalam kehidupan nyatamu. Maka kemungkinan kamu akan membuat dirimu kembali ke keadaan pikiranmu yang lebih tenang. Kecenderungan manusia adalah membesar-besarkan kekhawatiran dan kecemasan mereka. Stoikisme mengajarkan bahwa banyak dari ketakutan kita berasal dari imajinasi dan persepsi kita sendiri, bukan dari realitas situasi yang dihadapi. Dalam banyak kasus, ketakutan ini tidak berdasar atau terlalu dilebih-lebihkan dibandingkan dengan kenyataan. Filosofi ini mendorong kita untuk menghadapi ketakutan dengan logika dan rasionalitas. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa masalah yang kita takuti seringkali tidak sebesar atau seburuk yang kita bayangkan. 5. Musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri. Manusia menaklukkan dunia dengan menaklukkan dirinya sendiri. Itulah yang dikatakan Zeno. Jelasnya ketika kita berbicara tentang kekuatan pikiran, satu-satunya musuh yang kita miliki adalah diri kita sendiri. Ego kita, dorongan hati, keinginan, reaksi spontan, sifat emosional. Ini semua adalah aspek yang harus kita kuasai jika ingin membangun kekuatan dan ketangguhan mental. Hambatan terbesar dalam hidup bukanlah kondisi eksternal atau orang lain, melainkan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Emosi negatif seperti kemarahan, ketakutan, kecemburuan, dan ketidakpuasan seringkali timbul dari dalam diri kita sendiri. Dan ini adalah hal-hal yang sebenarnya dapat kita kendalikan. Stoikisme mengajarkan bahwa dengan mengendalikan pikiran dan emosi kita dapat mencapai ketenangan batin dan kebijaksanaan meskipun menghadapi situasi yang sulit atau menantang. 6. Asah kepekaanmu. Zeno berkata, perkuat kepekaanmu sehingga kehidupan sedikit mungkin menyakitimu. Menurutmu, apakah orang yang tabah adalah orang yang optimis ataukah orang yang pesimis? Jawabannya adalah mereka orang yang realistis. Mereka memandang dunia apa adanya tanpa filter positif atau negatif. Mereka tentu saja mempunyai harapan, tetapi hal itu tidak membutakan mereka terhadap kenyataan bahwa hidup terkadang tidak bisa bekerja sama dengan kita. Jadi mereka banyak melakukan persiapan mental. Dengan begitu, tidak terlalu menyakitkan ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan. Dan bagaimana mereka melakukannya? Yaitu mereka terlibat dalam ketidaknyamanan yang disengaja. Mengapa mereka memilih untuk sengaja merasakan ketidaknyamanan? Mereka memperhatikan bahwa semakin nyaman hidup mereka, maka semakin mudah bagi mereka terpengaruh oleh ketidaknyamanan sekecil apapun. Sangat mudah untuk merasa frustrasi hari ini. Kita begitu terbiasa dengan kenyamanan, sehingga ketidaknyamanan sekecil apapun akan memicu kemarahan dalam diri kita. Jika loading internet memakan waktu 10 detik lebih lama dari yang seharusnya, atau jika lalu lintas macet selama beberapa menit, naluri alami kita adalah jengkel atau bahkan marah. Karena terbiasa dengan kenyamanan, sehingga kita tidak bisa menoleransi ketidaknyamanan sekecil apapun. Mereka sangat sadar bahwa kenyamanan membuat mereka menjadi rapuh. Oleh karena itulah mereka dengan sengaja memilih ketidaknyamanan untuk membuat mental mereka semakin tangguh dan tak tergoyahkan. Ada kutipan bagus dari Marcus Aurelius yang mengatakan bahwa saat kamu bangun di pagi hari, pikirkan betapa berharganya hak istimewa untuk hidup. Bernapas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Sekarang, kamu mungkin berpikir bahwa orang yang tabah hanyalah potongan kardus tanpa emosi. Itu sangat jauh dari kebenaran. Stoikisme tidak berarti kita harus menekan emosi kita. Ini hanya menekankan perhatian, sehingga kita bisa mengendalikannya, bukan sebaliknya, dan menjadi penuh perhatian termasuk bersyukur. Kaum Stoa adalah tentang melihat gambaran besarnya, dan kamu tidak akan dapat merenungkan gambaran besarnya tanpa menghargai hal-hal kecil. Oleh karena itu, sebaiknya lakukan apa yang disarankan Marcus Aurelius, menumbuhkan sikap bersyukur pada hal-hal sekecil apapun. Ini adalah praktek yang dapat membuatmu tetap membumi, puas, dan kuat secara mental. Labal. Menjaga integritas di atas segalanya. Hanya saja kamu melakukan hal yang benar, sisanya tidak masalah. Dingin atau hangat, lelah atau cukup istirahat, dibenci atau dihormati, sekarat atau sibuk dengan tugas lain. Itulah yang dikatakan Marcus Aurelius. Mari kita bicara tentang keutamaan kebajikan. Ini adalah prinsip utama dalam Stoikisme. Kaum Stoa percaya bahwa melakukan hal yang benar, betapapun sulitnya, akan membuka jalan bagi segala hal lain yang penting, yaitu kebahagiaan, kedamaian, kehormatan, makna, dan banyak lagi. Hidup dengan integritas dan keaslian memudahkan kita menghadapi badai kehidupan. Sebagaimana yang dikatakan oleh filsuf Stoa, Epictetus.
Pertama-tama, kenali siapa dirimu, lalu hiasi dirimu sesuai dengan itu. Ketika kamu tahu apa yang kamu perjuangkan, kamu bisa berdiri teguh dengan memegang kebenaran. Semiman, ini semua tentang proses. Seneca berkata bahwa yang penting dari sebuah masalah bukanlah solusinya, tapi kekuatan yang kita peroleh dalam menemukan solusinya. Mungkin agak berlebihan jika memintamu fokus pada proses saat kamu sedang melalui sesuatu yang sulit. Namun jika kamu ingin mengikuti cara stoik, itulah yang perlu kamu lakukan. Seperti yang dikatakan Seneca tadi, nilai terletak pada proses menemukan solusi, bukan pada solusi itu sendiri. Itulah pelajaran yang Seneca coba ajarkan kepada kita di sini. Untuk menjadi kuat secara mental, kita harus fokus pada potensi pembelajaran yang ditawarkan masalah kepada kita. Proses ini mencakup pengembangan kebajikan, seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Dengan memperhatikan dan menikmati proses pengembangan diri ini, seseorang dapat menemukan makna dan kepuasan yang lebih mendalam daripada hanya mengejar tujuan. Ini akan membantu membangun ketahanan mental dan emosional, serta mendorong sikap hidup yang lebih baik dan penuh makna. Apakah menurutmu video ini bermanfaat? Jika iya, berikan like dan bagikan ke teman-temanmu. Berikan juga pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih.